Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok B3 ataupun kelompok 13. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi laporan praktikum anatomi di blok 1.2 di kasus yang ketiga. Oke, jadi di kasus selanjutnya ini ada seorang pria usianya 23 tahun. Nah, dia tuh mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan ada bunyi krak atau ada krepitasi dan lututnya itu terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Oke, jadi yang A itu jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. Lalu yang B jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu, dan pertanyaan terakhir itu jelaskan anatomi os femur. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu. Nah, sebelumnya aku di sini mau menjelaskan apa sih artikulasi genu itu. Jadi, tadi kan di kasusnya itu ada atlet ya. Nah, dia tuh cedera lutut dan ada bunyi krek. Nah, terus lututnya itu terasa tidak stabil. Nah, jadi pada atlet ini dia tuh mengalami kerusakan di bagian artikulasi genu atau di sendi yang ada di daerah lutut. Nah, lebih tepatnya dia itu terletak di antara regio femur yang terdiri dari os femur dan juga regio cruris. Nah, di bagian inferior yang terdiri dari os tibula dan juga os fibia. Os tibia dan juga fibula. Maaf, salah. Nah, untuk lebih lengkapnya, jadi di sini di bagian superior dia itu ada os femur, lalu di bagian anterior dia itu ada os patella, dan di bagian inferior dia itu ada tibia yang berhubungan juga dengan fibula. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan dulu ke tulang-tulang penyusun artikulasi genu. Oke, jadi tadi udah disinggung juga. Nah, yang pertama itu ada os femur. Nah, os femur ini dia sebagai bagian superior dari artikulasi genu. Nah, jadi dia di bagian epifisis distalnya itu akan berhubung dengan patella. Nah, jadi di sini yang kedua itu ada os patella ataupun yang di bagian tengah sini, yaitu menghubungkan dari bagian superior dan juga bagian inferior. Nah, di bagian inferior ini ada os tibia yang dia itu juga dengan os fibula di bagian medialnya. Nah, jadi di bagian proksimalnya itu dia akan berhubung dengan patella, membentuk artikulasi genu. Oke, nah terus dari artikulasionya juga dia itu terdiri dari artikulasio lain. Nah, ada 3 artikulasio penyusunnya. Yang pertama itu ada artikulasio femoropatellaris. Nah, kenapa namanya femoropatellaris? Karena dia merupakan artikulasio yang menghubungkan bagian femur dengan bagian patella. Nah, mereka tuh bersendi dan menjadi artikulasio femoropatellaris. Nah, lalu yang kedua dan yang ketiga ini ada meniscofemoralis dan meniscotibialis. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya aku akan slide lagi ke bawah. Nah, di sini terlihat ada bagian meniskus nih. Meniskus ini yang sebelah medial dan juga meniskus sebelah lateral. Meniskus ini di bagian superior dia akan bersendi dengan os femur. Nah, makanya namanya itu membentuk artikulasio meniscofemoralis. Lalu meniskus ini juga dia di bagian inferior akan bersendi dengan os tibia. Nah, makanya membentuk artikulasio meniscotibialis. Seperti itu. Oke, dan juga dia tipe persendian ini ganglimus ya. Tadi aku udah nyebutin fungsinya belum ya? Oke, jadi belum deh. Oke, jadi untuk fungsi dari artikulasio genu sendiri itu kan di sendi lutut ya. Nah, makanya dia itu membantu
untuk lutut kita tuh melakukan gerakan ekstensi, gerakan fleksi gitu. Nah terus kita juga nih lutut itu kan bisa melakukan gerakan rotasi ya, rotasi eksternal juga rotasi internal. Itu tuh dibantu oleh artikulasi genu ini. Lanjut, nah jadi penyusunan artikulasi genu itu ada ligamentum juga yang berfungsi untuk memperkuat supaya tidak lepas dan tidak geser gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini ada dari pengamatan anterior dan juga ada dari pengamatan posterior. Nah, mulai dulu dari pengamatan anterior. Jadi yang pertama itu ada ligamentum kolateral medial et lateral atau yang lebih sering dikenal dengan LCL dan juga LCM. Nah, jadi di sini itu ada nih ligamen kolateral fibular dan juga ligamen kolateral tibial. Nah, untuk ligamen kolateral tibial dia itu sejajar dengan os tibia. Nah, sedangkan yang fibular itu dia sejajar dengan os fibula. Dimana os fibula sendiri itu kan dia letaknya medial ya, ataupun mendekati sumbu tubuh. Nah makanya dia disebut juga ligamen kolateral medial. Nah sedangkan di bagian tibia ini dia kan di sebelah lateral, makanya dia juga seringnya disebut ligamen kolateral lateral. Nah jadi ini juga kalau misalnya nih dari pengamatan posterior, nah di sininya itu dia ligamen kolateral lateral, sedangkan di bagian sininya itu ligamen kolateral medial gitu. Selanjutnya ada ligamen cruciatum anterius et posterius atau yang lebih sering dikenal juga dengan ACL dan juga PCL. Nah biasanya pada pemain bola itu mereka tuh sering cedera di bagian ACL dan PCL-nya, jadi biasanya robek ya bagian ligamentumnya ini, sehingga jadi gampang bergerak gitu kan. Tadi di kasusnya juga disebutin kalau misalnya si atletnya itu merasa lututnya itu kayak bergeser gitu, tidak stabil. Nah itu biasa jadi ada kerusakan dan seringnya itu di bagian ACL dan PCL ini. Oke. Nah jadi ACL PCL itu ada di mana sih? Oke, jadi cruciatum itu ada di bagian sini. Nah jadi kalau misalnya dari pengamatan anterior, nah jadi itu tuh ada ligamen cruciatum yang anterior dulu. Nah jadi anterior itu yang ini, lalu yang di belakangnya itu ada yang posteriornya. Nah sedangkan kalau misalnya dari pengamatan posterior nih bisa dilihat dia tuh ini ya terhubung dengan meniskus gitu, dan juga dia terlihatnya yang posterior dulu baru yang anterior. Nah terus juga dia tuh ligamentum cruciatum ini dia terletaknya di daerah profunda ya, di bagian dalamnya gitu, di bagian dalam di belakang patella. Nah selanjutnya ada ligamentum patella, tapi dia nggak ada di gambar ini, tapi nanti aku jelasin di gambar sebelumnya. Dan terakhir itu ada ligamentum transversum genu. Nah ligamentum transversum genu itu yang bagian sini nih, yang dia juga terhubung ke bagian nih meniskus di sisi lateral dan juga meniskus di sisi medial. Nah kalau misalnya dari pengamatan posterior, nah bisa dilihat di sini dia gak kelihatan ya karena dia adanya di bagian anterior. Nah kayak jadi balik lagi ke ligamen patella. Nah ligamen patella itu nih ada di depan sini yang membantu pelekatan di os patella gitu. Oke, jadi untuk ligamentum yang berkuat artikulasi genu udah selesai. Lanjut ke yang anatomi os femur. Oke, jadi os femur itu merupakan bagian superior dari artikulasi genu atau yang membentuk artikulasi genu. Nah, os femur sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada epiphysis proximal, terus ada diaphysis di bagian tengahnya sini, dan terakhir itu ada epiphysis distal di bagian ujungnya. Oke, jadi di sini kita akan masuk dulu ke epiphysis proximal. Nah, epiphysis proximal ini dia terlihat ya dari pengamatan anterior dan juga pengamatan posterior. Oke, jadi yang pertama-tama di bagian anterior dan posterior itu dia terlihat ada bagian kaputnya di bagian kepala sini. Nah,
dia tuh bentuknya bulat ya, kayak bola gitu, kayak setengah bola gitu. Dan dia tuh nanti di bagian kaputnya ini akan bersendi dengan acetabulum membentuk articulatio coccyx. Nah, selanjutnya di sini dia ada cekungan. Nah, namanya itu fovea capitis femoris. Nah, jadi dia cekungan di bagian kepala dari femoris gitu, dari femur. Nah, dia itu nanti akan dilekati oleh ligamen teres capitis. Selanjutnya di sini ada bagian trochanter mayor dan juga ada trochanter minor. Ini kalau dari bagian anterior ini ada trochanter mayor sama trochanter minor. Nah, di bagian anterior mereka ini trochanter ini dihubungkan oleh linea intertrochanteric. Sedangkan di bagian posterior dia itu dihubungkan oleh crista intertrochanteric. Yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Sedangkan ini lineanya nih. Di bagian anterior. Terus juga di sini ada bagian nih, di sini terlihat ya, ada kayak bagian kolumnya, kolum dari femur. Nah, terus ada di sini juga ada bagian kalkar. Dan juga di sini ada ini ya, fossa trochanteric nih di bagian posterior, kelihatannya di bagian posterior. Oke, lanjut ke bagian diafisis atau bagian badannya. Nah, untuk bagian badannya sendiri nih terlihat jelas ya perbedaan di bagian anterior dan juga posterior. Dimana kalau misalnya di anterior itu dia terlihat lebih halus. Ya, badannya tuh bagian korpusnya tuh dia terlihat lebih halus ya. Terus sedangkan kalau di bagian posterior itu, di bagian korpusnya ini, badannya ini dia terlihat lebih kasar permukaannya, dan itu yang membedakan bagian anterior dan bagian posterior. Nah, terus jadi di bagian diafisis ini, jadi kalau misalnya di anterior itu dia korpusnya aja. Nah, tapi kalau di bagian posterior dia terlihat ada struktur-struktur penyusunnya, yaitu yang pertama dia ada linea pectineal nih. Jadi linea pectineal itu di sebelah sini. Nah, terus dia juga ada ini penonjolan yang terlihat kasar permukaannya nih. Bisa dilihat itu kayak agak kasar ya permukaannya, makanya namanya tuberositas gluteal. Nah, terus lanjut ke bawahnya, dia itu ada linea aspera yang terbagi menjadi sisi medial yang di sebelah sini dan juga sisi lateral yang sebelah sini. Oke. Selanjutnya dia juga ada ini ya, foramen lubang, foramen nutrien. Lanjut ke bagian epifisis distal atau bagian ujungnya. Nah, dia itu yang nanti akan ini ya, membentuk artikulasi genu. Nah, jadi di bagian sini tuh ada ini condylus lateral dan juga condylus medial. Nah, di bagian anterior condylus medial ini akan dihubungkan oleh fascius patellar. Nah, jadi jadi sebelumnya di sini tuh ada bagian condylus ya. Nah, condylus ini dibagi menjadi dua sisi, yaitu ada sisi medial dan juga sisi lateral. Nah, gimana cara ngebedainnya? Jadi cara ngebedainnya itu kalau condylus medial itu pasti akan sejalan dengan kaputnya, dengan kepalanya. Nah, jadi nih di sini dari pengamatan anterior itu kan dia di sebelah ini ya, di sebelah dextra. Nah, tapi kalau misalnya dari posterior dia di sebelah ya di bagian kirinya gitu ya. Dan di bagian belakang, karena kalau tadi depan itu dihubungkan oleh fascius patellar. Nah, tapi kalau di bagian posterior dia itu dipisahkan oleh fossa intercondylar. Terus juga di bagian sininya, nih bagian sini ke sini itu ada linea capsular reflection. Nah, terus ini juga ada tuber adductor ya. Dan ada jadi juga di sini ada epicondylum lateral.
Nah, yang bagian sini ya, bagian ujung-ujung. Nah, terus juga di sini dia kan facies patellar. Facies patellar ini nanti dia akan bersendi dengan facies articularis. Oke, mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.